Ya. Oke, kali ini kita di kandangnya Mas Giono. Ya. Mas Giono kemarin WA saya, Mas ayam saya produksinya kok nggak optimal, kenapa ya, diobati apa ya? Nah itu pertanyaan sulit buat saya, karena nggak bisa misalnya kok ini ayamnya nggak produktif, dikasih obat apa, itu nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi harus dicari dulu nggak produktifnya apa, kurang maksimalnya kenapa, baru kita bisa ngasih solusinya seperti apa. Dan solusi itu belum tentu obat, jadi nggak semuanya solusi itu pasti bentuknya obat, kadang-kadang cuman hal-hal teknis. Udah muter-muter sama Mas Giono, udah muter-muter di kandangnya, kita periksa satu persatu kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan atau perlu diperbaiki biar produksinya bisa lebih maksimal. Nanti setelah hasil dari muter-muter ketemu beberapa kendala ya, beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama dilakukan penimbangan. Jadi kalau misalnya sekarang umur berapa, 25 ya, Ya, kurang lebih 25 minggu kok hasilnya belum optimal, kita cek dulu masalah bobot badannya, ditimbang harusnya bobotnya berapa, setelah dilakukan penimbangan kok ketemunya berapa. Nah itu pertama tahu berarti di ayamnya sudah sesuai apa belum. Nah setelah dilakukan penimbangan kan ternyata bobotnya emang belum masuk, karena sebagian sudah masuk di bobot 1617, sebagian lagi masih di bobot 1415. Itu kan masih bobot yang masih belum masuk. Kalau 1415 itu standar ayam umur sekitar 17 minggu. Jadi kalau 1314 itu bobot 16 minggu, 1415 itu bobot sekitar umur 17 minggu, awal-awal 18 minggu. Tapi ini kan ayamnya umur 25 minggu, bobotnya segitu, berarti kan memang bobotnya belum masuk. Baru kita cari tahu kenapa bobotnya belum masuk. Yang pertama yang dicari feed intake atau pakan yang masuk berapa. Kalau tadi masuknya 54 kilo, berarti kan sekitar 100, nggak nyampe 110 per ekor, nggak sampai 100. Itu kan menurut standar itu kan kurang. Jadi wajar kalau misalnya pakan bobotnya nggak masuk, karena makannya juga salah satunya makannya nggak masuk. Terus kita cari tahu lagi kenapa makannya nggak masuk. Setelah kita lihat-lihat, ternyata ayamnya kondisi kesehatannya emang kurang sehat, kurang fit. Kurang fit. Jadi PR-nya tetap urutannya disembuhkan dulu sakitnya, baru diupayakan feed intake-nya masuk sesuai standar agar bisa mengejar bobot yang standar. Setelah bobotnya standar, baru kita bicara masalah produksi. Jadi nggak bisa loncat ayam bobotnya cuma 14, suruh berproduksi emang belum saatnya, badannya emang belum siap. Jadi urutannya tetap, karena kondisinya seperti itu, ayamnya disembuhkan dulu, diupayakan pakannya sesuai standar maksimal, baru kita bicara masalah standar, bobot badannya masuk standar. Setelah bobot badannya masuk standar dan feed intake-nya standar, baru kita bicara masalah gimana caranya produksinya biar bisa optimal. Perlakuannya nanti bisa kita evaluasi di
perlakuannya, misalnya ini pencahayaannya diatur pencahayaannya, terus nanti vitamin E dan lain-lain itu setelah syaratnya terpenuhi dulu. Ayamnya sehat, makannya stabil sudah sesuai standar, bobotnya sudah terkejar sesuai standar, baru kita bicara masalah proporsi. Langkah selanjutnya kita koreksi di masalah yang pertama, pencahayaan. Tadi kan pencahayaannya kan kurang ya, jadi ayam itu butuh pencahayaan setidaknya sekitar 16 jam per hari. Nah kalau di Indonesia kira-kira rata-rata panasnya atau terangnya kan sekitar 12 jam, jadi kita butuh nambah 4 jam. Kita bisa menyalakan lampunya itu di jam 3:30 sampai dengan sekitar jam 6 lah, kira-kira jam 6, setengah 7 kira-kira pas sudah mulai terang. Nanti kalau pas malam juga sore misalnya sudah mulai gelap, kita nyalakan sampai sekitar jam 7:30. Nanti jam 7:30 sampai jam 3:30 atau jam 3 itu kondisinya lampunya mati. Nanti di luar dikasih lampu hanya untuk penerangan untuk keamanan. Di kandang ini kan kebetulan atapnya nggak pakai monitor, terus di samping pakai jaring ya, jaring. Jadi jaring itu juga kadang-kadang tujuannya kan sebenarnya buat menghalangi hewan-hewan mungkin ya. Cuman kekurangannya kalau jaring-jaring itu terlalu lembut dan kadang-kadang sudah mulai rapat dengan banyak sawang ya, itu juga mengganggu masalah ke sirkulasi udara. Jadi di dalam itu kualitas oksigen atau kualitas udaranya kurang baik, sehingga ayamnya nanti gampang sakit. Terus turun ke bawah, kotorannya tadi kan tidak langsung dibuang di situ, itu juga mengganggu di masalah kesehatan ayam. Nah, nanti ke depan itu juga dikoreksinya. Nah, upayanya itu memang harus semua dijalankan, jadi nggak bisa kalau misalnya ayam saya nggak optimal diobatin apa belum tentu obat ya. Bisa jadi karena cuman hal-hal teknis. Jadi nanti seperti itu, kalau bila perlu nanti baru ditambah vitamin E. Nah kalau sekarang dikasih vitamin E ya belum bisa ngangkat istilahnya, karena ayamnya sendiri tubuhnya memang belum siap, dari kesehatannya juga belum siap. Ya, urutannya tetap disehatkan dulu, diobati, setelah itu diupayakan feed intake-nya masuk, setelah itu bobotnya masuk, dengan sambil diperbaiki masalah pencahayaan, sirkulasi udara dan bobot penanganan kotorannya. Lalu kalau itu sudah selesai, kita bantu support pakai vitamin E. Jadi vitamin E itu fungsinya untuk kesehatan reproduksi, tapi syaratnya tubuhnya emang udah harus siap dulu dan feed intake-nya siap. Jadi nggak sia-sia. Tapi kalau dikasih vitamin E di saat kondisi tubuhnya belum sehat dan belum mencapai bobot standar yang diharapkan, itu bisa dibilang nanti penggunaan vitaminnya tidak bisa, efeknya tidak bisa maksimal. Yang paling utama berarti dikasih obat ya, Iya, pengobatan dulu. Pengobatan, nanti kalau umpamanya sudah sembuh baru dikasih vitamin Iya, untuk mempercepat atau memperkembangkan di produksinya ya. Reproduksinya. Jadi dikasih obat, harapannya ini kan tadi penyakitnya pencernaan. Ya. Nah kalau setelah dikasih obat tersebut, yang namanya ayam sakit kan pasti bukan doyan makan. Ya. Tapi kalau ayamnya udah sembuh, nanti dia lebih doyan makan. Ya. Misalnya masih belum doyan makan, juga bisa dibantu pakai vitamin yang untuk merangsang nafsu makan. Misalnya yang kandungannya kurkuma atau apa itu untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Nanti kalau makannya sudah sesuai standar, bobotnya sesuai standar, baru kita kasih vitamin yang untuk reproduksi. Urutannya ini nggak bisa loncat. Jadi kalau manusia itu mau loncat, kadang lagi sakit mau kawin. Kalau manusia kayak gitu. Tapi kalau hewan manusia nggak mau. Jadi kalau hewan kalau dia sakit, dia fokus ke penyembuhan. Setelah sembuh dia fokus ke recovery setelah sakit. Terus baru masuk juga recovery di bobotnya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan recovery setelah sakit. Baru nanti dia ngurusi masalah reproduksi. Jadi kalau misalnya kok produksinya tidak optimal, kita cari sumber masalahnya dulu, baru kita selesaikan upayanya mau seperti apa. Nggak bisa langsung asal-asalan ngasih apa itu nggak bisa asal-asalan. Dan bisa di kandang ini seperti ini, di kandang yang lain belum tentu jawabannya sama, tergantung permasalahan yang ada di kandang tersebut.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.